Halo sahabat semua. Nah, kembali lagi di video channel Fitri Anita. Oke. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang 5 tips jitu capai kebebasan finansial di usia muda dengan mudah dan gampang. Oke, apa sajakah tipsnya itu? Yuk kita bahas, langsung check it out. Bebas secara finansial adalah impian yang didambakan hampir semua orang. Nah, kebebasan finansial merupakan kondisi pada saat seseorang memiliki pendapatan yang dapat mencukupi semua kebutuhan tanpa perlu aktif bekerja lagi. Nah, pendapatan bulannya dari mana tuh? Nah, seseorang dapat mencapai kebebasan finansial saat memperoleh pendapatan bulanan dari passive income berupa hasil bisnis, investasi, dan aset simpanan lain yang menghasilkan. Gampangnya nih guys, pada fase ini bukan kamu yang bekerja untuk mendapatkan uang, melainkan uang yang bekerja untuk menghasilkan pundi-pundi pendapatan yang bisa memenuhi semua kebutuhanmu tiap bulannya. Nah, meskipun begitu, kebebasan finansial tidak melulu berarti memiliki banyak uang. Nah, kamu bisa disebut merdeka secara finansial kalau kebutuhan hidupmu dapat terpenuhi dengan layak, bebas hutang, dan bahagia tentunya. Nah, oke guys, terlepas dari definisi kebebasan finansial yang beragam, nah, saya ingin membagikan tips mencapai kebebasan finansial yang terinspirasi dari Steve Addox, jutawan asal Arizona yang berhasil mempensiunkan diri dari usia 35 tahun. Nah, ia mampu memerdekakan finansialnya di usia 30-an hanya dengan menerapkan beberapa aturan sederhana dalam mengelola keuangannya semasa bekerja, ya tentunya bisa diterapkan oleh siapapun, termasuk kamu. Oke, yuk langsung. Nomor 1. Nah, nomor 1 yang harus kita lakukan adalah wajib kudu punya persediaan dana darurat yang memadai. Nah, sebelum mulai nabung dana darurat, kamu harus memastikan bahwa kamu punya rekening dana darurat yang terpisah dengan rekening utama. Nah, kemudian setelah itu, kamu perlu memperkirakan dana darurat yang harus kamu miliki. Nah, menurut Adcock, idealnya kamu harus punya persediaan dana darurat sebesar 6 kali dari pengeluaran bulanan kamu. Nah, sisihkan secara rutin setiap bulannya dari penghasilan kamu agar target dana tercapai. Nah, kemudian yang kedua, yang harus kita lakukan adalah investasikan 10-20% gaji bulananmu untuk kebebasan finansial di masa depan. Nah, hidup nggak cuma untuk saat ini aja guys. Kamu tentu perlu merencanakan tujuan-tujuan keuangan yang ingin kamu wujudkan. Kemudian, kamu harus menentukan jangka waktu investasi sesuai tujuan keuangan, yakni jangka pendek, jangka menengah, atau jangka panjang. Nah, selain itu, kamu bisa mendiversifikasikan investasi kamu sesuai dengan tujuan keuangan yang kamu capai nanti. Nah, biasanya dengan menetapkan tujuan keuangan dan target investasi, kamu tetap termotivasi untuk rutin berinvestasi setiap bulannya. Nah, kemudian yang ketiga adalah hindari berbelanja pakai cicilan kartu kredit atau pay later. Nah, seringkali kartu kredit menjadi salah satu opsi metode pembayaran ketika kita berbelanja. Selain kartu kredit, beberapa aplikasi e-commerce dan dompet digital juga banyak yang merilis fitur pay later, yaitu beli sekarang atau bayar kemudian. Nah, menurut Adcock, belanja menggunakan kartu kredit itu bikin tagihan. Bunganya tinggi dan susah untuk dihilangkan kebiasaannya. Nah, terlebih lagi, kamu suka menunda-nunda waktu untuk melunasi cicilan kamu. Alhasil, tagihan menumpuk dan bunga yang harus kamu bayarkan semakin besar. Nah, sebaiknya kamu mempertimbangkan dulu apa kemampuanmu untuk membayar tagihan beserta bunganya setiap bulan sebelum menggunakan kartu kredit. Nah, meskipun begitu guys, selagi bisa membeli sesuatu secara tunai, belilah secara tunai ya. Mungkin kamu bisa ingat-ingat perkataan milioner asal AS bernama Mark Cuban dilansir dari CNBC. Kalau kamu masih berbelanja dengan kartu kredit, tandanya kamu nggak mau kaya. Nah, itu harus kamu ingat itu.
Oke, lanjut guys, kita masuk yang keempat, yaitu gunakan kendaraanmu selama mungkin. Nah, memiliki kendaraan pribadi yang membantu mobilitas kita sehari-hari menjadi kebutuhan yang enggak terelakkan, baik itu motor maupun mobil. Nah, pilihan produk otomotif yang bisa dipilih di pasaran pun beragam. Lalu, apa sih hubungannya dengan kebebasan finansial? Nah, pemilihan kendaraan berkualitas dengan masa pakai yang lama itulah jawabannya. Nah, selain itu, kamu juga bisa memilih kendaraan yang irit bahan bakar. Nah, dengan memenuhi kriteria pemilihan tersebut, tentunya kita nggak perlu gonta-ganti kendaraan pribadi dan mengeluarkan biaya besar untuk operasional sehari-hari. Nah, jadi alokasi uang untuk bayar servis kerusakan mobil dan beli mobil baru bisa dialihkan ke aset yang lain yang lebih produktif seperti reksadana, saham, emas, serta produk keuangan lain yang bisa mempercepat waktumu menggapai impian untuk bebas secara finansial. Nah, kemudian yang kelima yaitu teman tiap bulan beli gadget baru. Ya udah, cuek aja. Nah, kartu kredit seringkali menjadi salah satu opsi metode pembayaran ketika kita berbelanja. Selain kartu kredit, beberapa aplikasi e-commerce dan dompet digital juga banyak yang merilis fitur pay later, yaitu beli sekarang bayar kemudian. Nah, ini guys, salah satu tips paling jitu untuk mencapai kebebasan finansial adalah fokus. Fokus dengan tujuan keuangan kamu yang sudah kamu rencanakan. Jangan sampai tergoyahkan keinginan sesaat ketika melihat teman kamu baru aja memamerkan gadget barunya di media sosialnya. Ingat-ingat lagi, financial goals yang sudah kamu rencanakan matang-matang sejak lama. Tarik nafas dalam-dalam, hembuskan, dan fokus lagi dengan tujuanmu di masa depan. Nah, itulah dia guys. Ternyata untuk mencapai kebebasan finansial nggak sesulit itu loh. Nah, aturan hidup yang saya bagikan di atas gampang banget untuk diterapkan di kehidupan kita. Asal konsisten. Tapi perlu diingat-ingat lagi nih guys, apa yang kita pahami sebagai kebebasan finansial mungkin berbeda dengan pemahaman orang lain mengenai hal tersebut. Nah, masa depan memang perlu kita persiapkan, tetapi jangan lupakan kebutuhan kamu di masa sekarang, oke? Nah, pastikan kebutuhan hari-harimu dan kebutuhan masa depan dapat dialokasikan dengan bijak sesuai kemampuan finansialmu sekarang. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa lagi. Oh iya, jangan lupa yang belum subscribe sekarang juga. Oke, terima kasih. Bye.